Ini kayaknya tadi saya kepencet ini kayaknya. Saya pencet N tadi kayaknya. Ya Oh, oke, oke. silakan dulu cari EM1 dulu berapa. Ini nanti masih ada sekitar 2 soal lagi ya, kita selesaikan 2 soal sekalian ya. Nanti kita selesaikan 2 soal dulu. Sekarang yang ini, satu ini diselesaikan dulu. EM1-nya berapa? Dicari dulu, Dik. Silakan. Ini masih ada sekitar 15 ya? sebentar. EM1-nya, EP1-nya berarti kan kita cari dulu EP1-nya. MGH1 berarti MGH1, M-nya 3, hanya 10, G-nya 10, hanya 1. Hanya udah ada ketinggiannya ya. Ketinggiannya 1 meter ya. H1-nya 1 meter ya. Oke, oke. Kan 30. K1-nya setengah MV1 kuadrat. Setengah, M-nya 1, V-nya berapa ini? M-nya 3, sorry. V-nya tadi 10 meter per second kuadrat. Nah, ini berapa? 150. Oke, berarti PM1, EK1 tambah EP1. Berarti 30 tambah 150. 180. Tadi kamu nemunya berapa? Aku nemunya malah 15. Kok bisa 15? Dari mana? Kan 1/2. Oh, oh iya. Oke, oke. EP-nya kan udah ada ketinggiannya. Ini saya menemukan Iya. soal OSP 2016. Ini soal OSP 2016. Tingkat provinsi. Jadi memang agak susah karena tingkatnya adalah tingkat provinsi. Tapi harapan saya kamu bisa ngerjakan. Nah, sekarang Oke, udah oke. saya. Bentar. Bentar, satu lagi tadi ada kayaknya. Ada 2 soal dari OSP 2016 lagi ini, sebentar. Nanti saya upload ininya jam 1-an ya. Jadi nanti link apa itu? Link recordnya saya kirim jam 1-an. Karena kebetulan Oke, saya belum ada internet, nanti saya ke kampus dulu. oke, oke. Upload di YouTube itu emang agak makan kuota. Oke. Oh iya. Oke, berapa ini? EM1-nya udah temukan ya? Udah. Sekarang kita ngitung, sekarang kita udah nemu EM1, EM2-nya berapa berarti, Dik? 180. Iya, 180. Oke, benar. Berarti kalau EM2 bisa ditulis EK2 tambah EP2. EK2-nya bisa dicari nggak? Setengah MV2 kuadrat. Kira-kira EK2-nya bisa dicari nggak? Di sini diketahui M-nya 3, V2-nya diketahui 6. Saat kecepatannya ini kan 6 meter per second kan. Berarti kan bendanya itu udah naik seret sampai ketinggian berapa, kecepatannya udah jadi 6 meter. Yang dicari itu adalah H2-nya. Karena kita nyari H2-nya berarti EK2-nya bisa ditemukan, baru kita nemukan EV2. EK2-nya berapa? EK2 tadi 180 ya? Ya, EK2-nya kan berarti bisa kita cari dari massa dan V2. V2-nya berapa? 6. Massanya 3. Berarti kan bisa dicari kan?
masanya 3, kecepatannya 2, 6. 6 kuadrat. Seperti ini kan? Iya. Berarti ditulis K2, 3/2 kali 36. Coret, 18, 54. Berarti kalau kita udah temu nih, EM2 itu sama dengan 180, EK2 sama dengan 54. Berarti EP2 sama dengan berapa, Dik? Kira-kira. EP2-nya berapa? EP2-nya 180 kurang 54 kan? Ya, benar. EP2 sama dengan EM2 dikurangi EK2. Nanti kan 180 dikurangi 54. Hasilnya adalah 126 Joule. Maka EP2 bisa ditulis MGH2. Nah, 126. M-nya itu 3, G-nya 10, H2-nya belum diketahui. Jadi H2-nya bisa ditulis 126 dibagi 30. Seperti ini. Hasilnya berapa ini? 126 bagi 30 di kalkulator. 4,2. Iya, 4,2 meter. Lumayan ribet ya? Ribet nggak ini? Lumayan. Ini adalah soal OSP 2016 untuk materi fisika ya, untuk materi fisika. Iya. 2016 kan IPA sudah digabungkan antara IPA dan biologi dan fisika. Ini adalah materi yang fisika. Lumayan ribet ya? Iya. Tapi harusnya nggak terlalu ribet setelah kita membahas ini ya. Yang pertama tentunya kalau nanti ada soal mirip seperti ini ya. Misalkan diketahui ketinggian sama diketahui kecepatannya, kemudian disuruh menentukan kecepatan di titik yang lain misalkan ya. Kalau misalkan kita ada soal kayak gini, berarti kita nyari dulu EM-nya berapa, EM awalnya. EM awal dicari dulu. Nah, baru setelah itu nanti kita cari yang bisa dicari. Katakanlah di situ kecepatannya udah diketahui. Berarti kita cari EK-nya dulu. Kalau udah diketahui kecepatan. Tapi kalau yang diketahui itu adalah ketinggian, maka kita nyari dulu EP2-nya. Baru nomor 3 itu kita nyari yang dicari. Katakanlah kita nyari ketinggian, ya udah kita kurangi antara kecepatan energi mekanik dengan kecepatan. Kemudian kalau kita nyarinya kecepatan, kita ngurangin EP, kita ngurangin EM dengan EP. Seperti itu ya. Bisa ditangkap nggak? Bisa. Oke, ini yang harus dihafal ya. Saya harapkan bisa mengerjakannya nanti. Coba nanti saya tunjukkan lagi contoh-contoh soal yang lain. Nanti saya kirimkan ya, nanti coret-coretan aja nanti saya kirimkan. Oke. Sekarang saya masih ada 2 soal lagi. Kita akan mengerjakan 2 soal lagi, masih sama. Ini dari OSP 2016 juga. Bentar. Sekarang kita akan mengerjakan terlebih dahulu nomor ini dulu. Kita akan mengerjakan lebih dahulu ini. Soalnya seperti ini, Dek. Nah, sebuah balok bermasa, bentar, jangan yang ini dulu. Ini lebih susah. Yang kita ambil yang awal dulu aja. Yang ini, oke. Yang ini lebih mudah. Oke. Sebuah mesin penarik barang dapat menghasilkan daya 2 kW. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan semoga. Saya besar aja. Oke. Sebuah mesin penarik barang dapat menghasilkan daya 2 kW. Jadi P-nya bisa kita tulis P sama dengan 2 kW. 2 kW ini bisa kita tulis 2000 watt. Nah, seperti ini ya. Oke? Oke. Diketahui T-nya adalah 9 sekon. Kemudian apa itu? Bendanya masanya adalah 1 ton. Ton atau 1000 kilo. Kita disuruh mencari kecepatan akhirnya. Jadi dia itu mesinnya itu dia menarik sebuah benda ya.
Bendanya itu awalnya kecepatannya 0. V-nya di sini awalnya 0. Nah, nanti V2-nya kamu disuruh mencari. V2-nya berapa? V1-nya itu ada 0, V2-nya itu berapa? Kamu disuruh nyari dari, berarti kalau ini ada perubahan kecepatan, berarti kita pakai W, kan ada P, ada T. Berarti kita bisa nyari W. W sama dengan P dikali T. Seperti itu ya? Oke? Pokoknya kalau ada daya, ada waktu, berarti kita bisa nyari usahanya. Kayak gitu ya? Iya. Berarti W, P sama dengan T. W, karena kita nyarinya adalah ini ya, kecepatan ya. Berarti kita pakai delta EP atau delta EK? Kita pakai delta EP atau delta EK? Delta Eka. Benar, delta EK. Delta EK. Kita cari dulu, EK satunya berapa? Satunya setengah M V1 kuadrat. V1-nya berapa tadi? V1-nya tadi? Tadi berapa Ini. ya? Oh, 0. Iya, 0. Berarti EK-nya sama dengan 0. EK2-nya saya tulis setengah massa 2-nya itu berapa? M V2 kuadrat. Nanti bisa ditulis setengah massanya tadi adalah 1000 ton, 1 ton kali V2. Itu bisa ditulis ini adalah 500 V2 kuadrat. Ini untuk EK2-nya ya. Kemudian nanti kita bisa hitung W-nya berapa? W sama dengan P dikali T. Tadi dayanya adalah 2000, kemudian waktunya adalah 9. Berarti bisa ditulis 2000 dikali 9. Hasilnya berapa ini? 18.000. 18.000 Joule. Kan nanti EK, W sama dengan delta EK, sama dengan EK2 kurang EK1. EK2 kurang EK1. Di mana EK2-nya dia adalah 500 per V kuadrat. 500 V kuadrat. V2 kuadrat dikurangi 0. Ketemunya 500 V2 kuadrat. Kan nanti W bisa ditulis 18.000. W bisa ditulis juga 500 V2 kuadrat. Itu bisa ditulis 500 V2 kuadrat sama dengan 18.000. Nah, ini bisa dicoret. Di V2 kuadrat sama dengan 180 dibagi 5. Hasilnya ini adalah 36. Berarti V2 kuadrat sama dengan 36. V2 sama dengan akar dari 36. Berapa akar 36? 6. 6. Nah, caranya seperti itu. Ribet nggak? Kira-kira? Iya. Ribet mana dibandingkan yang awal tadi? Kira-kira? Yang awal. Oke. Tapi yang ini bisa dipahami lah ya sedikit-sedikit. Nanti silakan rekamannya dilihat lagi ya. Oke. Enggak, atau masih ada pertanyaan mungkin terkait nomor yang ini? Nggak ada yang itu nggak ada sih. Oke. Mungkin caranya ngitung aja yang perlu pembiasaan. Makanya itu saya menyebutkan kan, diperbanyak latihan soalnya. Nanti saya kirimi, nanti semuanya saya kirimi ya. Latihan soal mulai OSK, OSP, dan nanti ada kunci jawabannya juga ya. Nanti saya kirimkan ya. Nanti mungkin agak siangan. Oke? Oke. Sekarang saya kasih satu soal lagi. Ini adalah soal terakhir ya. Kebetulan sekarang sudah 11.31, sebentar lagi sudah zuhur. Saya kasih satu soal lagi. Satu soal ini saya ambil dari OSP juga 2016. Pertanyaannya adalah seperti ini. Sebuah balok meluncur dengan kelajuan awal 15 meter per second di lantai dasar yang kasar. Jadi kalau ada kata-kata lantai yang kasar, berarti dia punya gaya gesek. Seperti itu ya. Kemudian karena adanya pengaruh gaya gesekan, kelajuan benda berkurang menjadi 5 meter per second setelah dia bergerak sejauh 20 meter. Kita disuruh mencari nih gaya geseknya sebesar berapa. Nah, berarti nanti kita gambar dulu ilustrasinya, kita ilustrasikan. Seperti ini ya. Ini adalah bendanya. Ini udah dikasih gaya gesek ya. Kalau gaya gesek misalkan bendanya itu geraknya ke sana ya, pasti gaya geseknya arahnya ke sini, Dik. Ini gaya geseknya.
Gaya gesek nilainya pasti negatif. Dia melawan arahnya benda ya. Dan di sini V1-nya ini di sini adalah 15 meter per second. Di sini V2-nya itu dia tetap bergerak. Di sini masih ada gaya gesek tetap ya. Gaya gesek. Biasanya gaya gesek itu lambangnya FK. Di sini V2-nya itu dia adalah 5 meter per second. Oke, dari sini dulu kita bisa nyari apa dulu? Kita bisa nyari usahanya. Gimana cara kita mencari usaha? Berarti kita nyari W sama dengan delta EK. Nah, seperti ini ya. Coba kita cari dulu delta EK-nya berapa? EK2-nya berapa? EK1-nya berapa? Silakan dicari. Kecepatan awalnya itu V1-nya ada 15 meter per second, V2-nya ada 5 meter per second, masanya adalah 0,8 kg. Silakan dicari EK1-nya berapa, EK2-nya berapa. Lalu dicari W-nya. Silakan ditulis-tulis dulu coba. Coret-coret. Oke. Cari EP-nya kan? EK-nya kan? EK. Iya benar EK. EK1-nya 6. EK1-nya berapa? EK1-nya 6. Setengah MV1 kuadrat. Jadi setengah dikali 0,8 kali 15 kuadrat. Ini coret, ini 0,4, ini dikalikan 0,4 kali 15, 225. Nanti bisa ditulis, ini dikalikan pakai kalkulator ya, ini 4 kali 22,5. Hasilnya adalah, bentar ya, saya ngitung juga ya, saya 90. Kalau kamu bisa ketemu 6 itu bagaimana caranya? Aku pakainya desimal, jadi 0,5 dikali 0,8 dikali 15. Oh iya. Iya. V-nya aku belum dipangkatin. Kuadratin. Iya, ya harus dikuadratin dulu. Oke. Oke, sekarang coba dihitung EK2-nya berapa? Pakai 0,5 juga bisa kan ya? Bisa. Semudahmu aja menghitungnya gimana. Saya kurang tahu ya, biasanya nanti di tingkat kabupaten itu berapa kalkulator nggak? Seingat saya boleh, seingat saya. Oh. Tapi dibiasakan menghitung mandiri ya. Oke, berapa? 10? 10? Oke, coba dihitung dulu ya. Kita hitung bareng ya. Setengah kali 0,8 kali 5 kuadrat. Itu kan setengah 0,5 ya. Kita tulis 0,8 dikali 25. Ya kan? Nanti ini bisa ditulis 0,4 dikali 25. Nanti ya 10 benar. Berarti W-nya berapa? EK2-nya berapa? EK2-nya berapa? 10 kan tadi. 10 dikurangi EK1-nya? 90. Berarti W-nya minus 80. Ya, ini karena negatif, karena dia menghentikan gerak. Berarti nanti W-nya itu ada minus 80. Nah, sekarang kita nyari gaya geseknya. Kita nyari gaya geseknya dengan menggunakan F gesek kinetis minus F gesek kinetis dikalikan. Kenapa minus? Karena dia gaya gesek kinetis itu melawan arahnya gerak benda. Sehingga nanti dikasih tanda negatif. Dikalikan jaraknya. Berarti nanti minus F gesek kinetis dikalikan jaraknya itu berapa tadi? 20 meter. Ya udah dikalikan 20 meter. Itu berarti W sama dengan minus 20 kali F gesek kinetis. Nanti bisa ditulis W sama dengan minus 80, W sama dengan minus 20 F gesek kinetis. Karena nanti minus 20 F gesek kinetis
sama dengan minus 80. Karena nanti F gesek kinetis sama dengan minus 80 bagi minus 20. Nanti ketemunya adalah 4 Newton. Nah, seperti ini. Oke. Oke, yang ini dulu bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Mungkin sekian dulu untuk hari ini. Ada pertanyaan kah? Enggak. Oke, nanti setelah ini akan saya kirimkan coba ya, nanti latihan-latihan soalnya. Silahkan, seperti pesan saya tadi ya, biar nggak kelihatan ribet, itu berarti kamu harus banyak mencoba latihan soalnya. Jangan cuma melihat dari saya mengerjakan saja, tapi juga berusaha dikerjakan sendiri. Kerjakan secara mandiri, nanti kalau bingung langsung tanya ke saya, nggak apa-apa. Kayak gitu ya? Oke. Mungkin sekian, karena tadi kita tidak mulai dengan doa, mari kita tutup dengan doa menurut agama masing-masing, doa dimulai. Baik, tidak ada ketentuan doa. Saya cukupkan ya. Terima kasih. Ya.